Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurismi Sudirman. Saya dari SMA Negeri 1 Bulukumba. Dalam hal ini, saya akan berbagi praktik baik berkenaan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan MAPECA pada pokok bahasan suku banyak dan spesiali teorema faktor. Nah, apa itu MAPECA? MAPECA berdasarkan asal katanya, yaitu berdasarkan bahasa daerah Bugis dan bahasa daerah Makassar. MAPECA ini berarti lembek atau lembut. Sedangkan dalam pembelajaran yang saya lakukan ini, MAPECA itu adalah sebuah akronim dari penggunaan multimedia pembelajaran berbasis Canva. Mengapa MAPECA ini menjadi pilihan? Jadi MAPECA ini menjadi pilihan karena di dalamnya tertanam harapan yang besar sesuai dengan falsafah budaya leluhur bahwa agar dalam pembelajaran yang berlangsung itu terjadi interaksi di mana guru itu berlemah lembut kepada anak didiknya ataupun kepada peserta didiknya, dan anak didik pun berlemah lembut kepada gurunya juga kepada sesama peserta didik. Nah, bagaimana praktik baik pembelajaran yang saya lakukan? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada praktik baik pembelajaran yang saya lakukan, saya tetap melakukan sama seperti dengan pembelajaran pada umumnya, di mana di awal pembelajaran saya menyapa peserta didik dan kemudian menyampaikan materi apa yang akan dibahas pada pertemuan yang sedang berlangsung. Pembelajaran interaktif terkait dengan materi kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu perbedaannya adalah saya menyampaikan kepada para peserta didik berkenaan dengan multimedia dan pendekatan pembelajaran yang saya gunakan pada pertemuan tersebut. Selain itu, saya menyampaikan kepada peserta didik tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan yang sedang berlangsung. Salah satu trik saya agar peserta didik mengerti dan paham tentang pendekatan pembelajaran yang saya gunakan, maka saya memperkenalkan multimedia yang saya gunakan tersebut kepada peserta didik. Nah, agar pembelajaran tetap berlangsung secara diferensiasi, maka tidak lupa saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya, berdasarkan asesmen awal yang telah saya berikan kepada peserta didik pada awal pembelajaran di semester ini. Berdasarkan asesmen awal, peserta didik sangat menyukai menggunakan gawai atau gadget. Nah, pendekatan MAPECA ini atau pendekatan berbasis multimedia pembelajaran yang saya lakukan kepada peserta didik ini, di sini tugas saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping pembelajaran saja, sedangkan menjadi pelakon dan menjadi aktor utama dalam pembelajaran ini adalah para peserta didik berdasarkan multimedia pembelajaran yang telah saya siapkan kepada mereka. Perlu diketahui bahwa pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan pada pembahasan ini adalah saya melakukan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Nah, di diferensiasi konten ini saya menyiapkan beragam materi pelajaran di multimedia pembelajaran yang saya siapkan berdasarkan kebutuhan para peserta didik. Agar pembelajaran yang saya lakukan ini berhasil guna atau dalam artian sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka tidak lupa saya melakukan pengecekan terhadap pemahaman peserta didik berdasarkan dengan materi yang dibahas pada pertemuan ini. Px berderajan N dibagi oleh X kurang K, maka X kurang K tersebut merupakan suatu faktor dari suku banyak. Tapi dengan syarat suku banyak tersebut harus dibagi habis oleh X dikurang K atau tidak memiliki sisa lagi. Atau bersisa sama dengan 0. Oke.
Selain itu, karena pembelajaran di fase F ini membutuhkan durasi pembelajaran yang sangat panjang, maka untuk memecahkan suasana dan agar peserta didik tidak bosan, tidak lupa saya memberikan ice breaking kepada peserta didik. Untuk lebih menguatkan pembelajaran yang saya lakukan, maka pada menu atau pada aplikasi atau pada multimedia pembelajaran yang saya siapkan ini, saya menyiapkan sebuah menu untuk peserta didik, yaitu menu kuis interaktif. Di mana di menu kuis interaktif ini saya menyiapkan berbagai macam soal dengan tingkat kesukaran soal yang berbeda-beda yang dapat diakses oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak lupa, yang menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembelajaran adalah kehadiran refleksi pembelajaran. Nah, di aplikasi atau di multimedia pembelajaran yang saya siapkan ini, saya kemudian menyiapkan salah satu menu, yaitu menu refleksi. Dengan menu refleksi ini, peserta didik dapat mengakses dan kemudian dapat menuliskan hasil yang mereka rasakan setelah pembelajaran selesai. Hasil refleksinya kalian. Perlu diketahui bahwa refleksi ini juga menjadi salah satu bagian terpenting buat saya sebagai seorang guru, sehingga di sini saya dapat menilai seberapa bermakna dan seberapa baiknya pembelajaran yang telah dilakukan di mata para peserta didik. Tidak lupa, di akhir pembelajaran saya menyelipkan motivasi dan semangat kepada peserta didik agar mereka bersemangat dalam belajar, karena beginilah pembelajaran dengan pendekatan MAPECA. Sekalipun menggunakan digitalisasi pembelajaran, tetapi tetap mengedepankan kehangatan dan kelembutan antara guru dan peserta didik. Baik dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.